Sampai sekarang solid. Sampai nggak ada tuh, gara-gara nggak ada, nggak ada. Udah yang diputuskan itu yang terbaik gitu loh. Kita nggak pernah mikir coba, nggak ada gitu. Seorang Anies bagus, tapi loyalitas kita ke PKS bukan ke Aniesnya gitu. Karena kita tahu apa yang dikerjakan oleh PKS itu loh. Jadi tidak ada penyesalan ya, tidak mengusung Anies di Jakarta. Tidak ada penyesalan. Kalau gitu Bang, partai koalisi Kim yang sebesar itu, sebanyak itu anggotanya, yang paling kerja apa benar hanya PKS? Semua kerja, tetapi yang paling efektif dan murah karena partai kader. Kalau yang lain tadi saya bilang, kasihan saya juga. Kumpul, ngitung dulu nih gitu loh. Tendengannya berapa? Gini Silvi, kumpulin 100 orang. Kita cuma punya tendengan 95, berantakan pasti acara ini. Yang 95 nggak ngomong dapat tentengan, yang 5 ngomong kemana-mana, nggak habis malah. Makanya saya tuh waktu pileg tuh, saya bilang sama tim, pokoknya kita ketemu buat 10 orang aja, ingat 10 maksimal, tapi ikan paus semua saya bilang. Minimal ikan hiu, jangan teri gitu loh. Kalau teri kiri kanan, kiri ikut, kanan ikut, semuanya ikut gitu loh. Kalau yang ini saya ngobrol, klek, connect, engage, aman saya. Pak gimana anak, Pak gimana istri, Pak gimana, enak itu, nyambung gitu loh. Itu murah meriah berkah itu. Apakah sebetulnya bisa lebih murah kalau memang sosok yang disodorkan calon pimpinannya itu sesuai dengan yang diinginkan? Ini merujuk pada pernyataan dari Wakil Ketua Umum PKB ya. Meskipun PKB, tapi menurut saya ini relevan juga untuk ditanyakan ke PKS. Apakah betul karena ada faktor sosok yang disodorkan itu tidak laku dijual, Bang? Sebetulnya bukan pilihan. Kalau kita lihat dari survei yang sebelum Pilkada itu kan ada nama-nama yang unggul secara elektabilitas ya. Tapi ternyata yang diunggulkan di elektabilitas 1-2 tidak dicalonkan. Apakah ada faktor itu? Ya pasti ada atuh. Anies Baswedan ya paling ngetop emang. Kenapa? Baru pilpres, suaranya gede gitu loh. Tetapi kan saya baca Denny JA tuh bagus tulisan. Ada 4 presiden yang nggak nyambung sama Anies, kaget juga saya. Pertama Pak Jokowi selama ini nggak nyambung, firm. 2 Pak Prabowo berapa kali bilang dikasih nilai 11 dari 100 kan tuh. Ingat kan Silvi? Itu masih diulang-ulang padahal nggak ada masalah sebenarnya. Tapi Mas Anies ini bisa jadi kontestan kan 2029. Pak SBY kata Denny JA, kenapa? Silvi tahu nggak? Kan harusnya Anies AHY kan. Tiba-tiba belok Anies Muhaimin, dan itu bukan salah Mas Anies. Waktu kasus itu tuh sampai minta maaf Pak SBY bilang ada pengkhianat, cewek sama Mas Anies. Mas ada apa Mas? Kenapa tiba-tiba berubah? Dia telepon langsung, Mas saya juga tidak tahu. Tiba-tiba Bang Surya bla bla bla. Oh ya udah. Jadi buat saya tokoh menentukan. Tapi kalau keputusan sudah dibuat, nggak ada namanya enakan Anies, nggak ada. Apa yang diputuskan itu yang kita perjuangkan. Simple kok. Dan saya nggak akan coba-coba, nggak ada. 2 putaran menang. Balik lagi ke narasi itu. Lalu apa yang terjadi di Jawa Barat, Bang Mardhani? Jawa Barat presiden PKS bahkan yang turun gunung langsung gitu. Angkanya lumayan 20%. Kalau average-nya PKS di Jawa Barat ya 13-14%. Dapat 20% bagus. Dan itu kan last minute Satsehu itu. Gak sampai 5 bulan, 3-4 bulan lah sebelum pencoblosan baru diumumkan. Sementara yang lain Kang Deddy khususnya ya memang sudah lama menanam. Siapa menanam dia akan memanen kok. Simple. There is no rocket science in winning election. Gampang. Jadi itu jawaban buat Jawa Barat ya. 20% saja sudah bagus untuk presiden PKS. Iya, kono jadi tahu Jawa Barat kan. Segede apa gitu loh. Nah tentu dulu Kang Aher menang 2008, tetapi tidak ada sosok yang sangat dominan seperti Deddy. Deddy ini di surveinya udah bagus. Deddy itu sampai 60-an% ya hasil. Ridwan Kamil aja nggak 60% waktu itu, 32.
Kita 30 gitu. Sekitar 29-30 kita. Itu untuk yang Jawa Barat. Kalau begitu, Bang Mardhani, apa rencana PKS berikutnya ketika pilkada serentak sudah selesai? Kemudian banyak evaluasi yang terjadi dari hasil pilkada ini. Apakah PKS juga akan menjadi salah satu partai yang mendorong supaya pilkada serentak itu tidak berbarengan dengan pilpres dan pileg seperti yang terjadi di tahun 2024 Ya, ini? yang pertama saya mau dikit aja, bukan kampanye ya. Jangan cuma lihat sporadis, Depok, Jawa Barat, Padang menang. Padang? Sumatera Barat Barat, kita kalau menang. Padang kalah. Ya. Bukit Tinggi menang. Itu Agam menang, itu loh. Di Sumatera kita banyak menang, Sulawesi juga banyak. Halmahera Selatan kader PKS, Basam menang. Jadi 545 itu ada menang ada kalah, normal. Evaluasi nggak menang nggak kalah juga harus ada evaluasi kok, gitu loh. Dan buat saya yang paling penting mesinnya solid. Sampai sekarang solid. Sampai nggak ada tuh, gara-gara nggak ada, nggak ada. Udah yang diputuskan itu yang terbaik, gitu loh. Kita nggak pernah mikir coba, nggak ada gitu. Seorang Anies bagus, tapi loyalitas kita ke PKS bukan ke Aniesnya gitu. Karena kita tahu apa yang dikerjakan oleh PKS, gitu loh. Jadi tidak ada penyesalan ya, tidak mengusung Anies di Jakarta. Tidak ada penyesalan. Oke. Dan siap 2 putaran menang. Evaluasi tadi yang untuk pilkada serentak. Evaluasi apakah kalau sebaiknya? evaluasi pilkada serentak kalau yang sedang dilakukan, tapi kalau saya satu, jangan berdekatan dengan pileg pilpres. Bang Mardhani di Komisi 2 juga Komisi kan, 2. ya kan? Saya udah ngangkat itu. Karena gini, Zilvi capek, Zilvi. Emang politik tuh nggak capek, Zilvi. Kemarin tuh pileg pilpres tuh menguras semuanya kok gitu. Iya, kita yang ngeliat aja capek, Bang. Apalagi kita yang laksanaan. Apalagi masyarakat yang datangin terus kan. Jadi janganlah politik lagi gitu loh. Enaknya seperti di Amerika ada midterm election 2 tahun, kan dia 4 gitu loh. Kita 2 tahun 2,5 tahun. Jadi kalau presiden atau pusat ini bagus ataupun gubernur, bupati, wali kota bagus, maka dia akan didukung. Tapi kalau presiden, bupati, eksekutif ya, presiden, bupati, wali kota, gubernur tidak bagus, dia dihukum. Gitu. Dan itu enak menimbulkan tadi, kenapa ada money politik, kenapa presiden dah yang lagi capek gitu loh. Orang kalau udah kenyang minum, tiba-tiba suruh minum lagi. Nah, gitu. Politik juga begitu gitu. Ini catat. Tapi nanti kan tentu akan, masa baru sekali pilkada serentak udah langsung dirubah. Akan ada perdebatan akademis, teknokratis. Kita jalanin aja gitu. Iya, tapi itu sudah pastinya menjadi poin yang harus dibahas sekali ya itu, Bang. Terakhir, Bang Mardhani. Akhirnya setelah sekian lama PKS gabung di pemerintahan meskipun tidak mendapat kursi kabinet ya secara langsung kader PKS di situ, tapi yang jelas PKS bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini. Sebagai partai yang selama ini menjadi oposisi sekarang menjadi bagian dari pemerintahan, rasanya gimana itu, Pak? PKS itu sebelum jadi oposisi 10 tahun di pemerintahan bersama SBY. Iya. Jadi oposisi koalisi. Saya sampai majelis syuro terakhir, saya bilang, saya tetap oposisi. Kenapa? Karena yang kita tawarkan proposalnya beda sama Pak Prabowo. Kita tidak makan siang gratis, kita pendidikan. Tetapi buat saya, koalisi oposisi, kalau bahasa kita di PKS itu, saya menganggap koalisi atau oposisi bukan urusan akidi, bukan urusan akidah. Bukan juga qot'i, nggak ada di Quran hadis. Ini ijtihadi. Itu kemampuan mengambil istinbat mana manfaat mudarat. Jadi dalam kaidah ijtihad, kalau benar dapat 2 pahalanya, kalau salah nggak dosa, dapat 1 pahalanya. Jadi buat saya ketika saya bilang saya oposisi, tapi kalau keputusannya koalisi, saya akan perjuangkan koalisi. Dan sekarang postingan saya banyak muji Pak Prabowo, habis menjilat apa. Emang kerjanya bagus kok. 3 hari lalu tuh ada foto bagus, kecil ya fotonya. Prabowo lagi rapat nih, Prabowo, Bu Sri Mulyani, Yasirli itu yang endorse PKS, tenaga kerja. Betul. Ada Setnek, Mas Pras, 5 orang, Pak Erlangga, meja kecil kayak gini deh.
keren presiden kita. Belum pernah lihat rapat seintim ini gitu. Kan biasanya kalau minta maaf Pak Jokowi itu jauh gede. Kalau ini bagus. Waduh, nggak sampai 1 jam itu hampir 90.000. Terus yang komen berapa ratus, sekarang udah 300 berapa itu. Isinya wah PKS menjilat atau apa. Ya kasih tahu aja, memang belum pernah kok ada rapat. Jadi buat saya keputusan apapun, saya yakin kalau di PKS ada landasan, ada dasarnya gitu. Kalau di kita ada kaidah gini, qiyadah mukhlisah jundi muti'ah, qiyadah yang ikhlas, prajurit yang taat. Saya yakin pimpinan saya ikhlas kok. Saya harus jadi prajurit yang taat.